Salam, selamat malam sahabat. Jumpa lagi dalam persekutuan doa Kamisan. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Karena ayat ini cukup panjang, jadi mari kita membacanya dari tempat masing-masing secara penuh dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 adalah ketika para pelayan melihat apa yang terjadi di balik layar. Ibu Yesus datang kepadanya dengan sebuah masalah. Maria tahu bahwa putranya bukan pria biasa. Dia adalah anak Allah yang ada di antara mereka. Ini dapat kita baca dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 33. Jadi Maria memberitahu kepada para pelayan, lakukan apapun yang dia perintahkan. Para pelayan mengisi tempayan dengan air, membawanya ke pemimpin pesta dan menyaksikan air berubah menjadi anggur di depan mata mereka. Banyak orang menikmati keajaiban pada hari itu. Tuan rumah, pasangan yang baru menikah, keluarga mereka, dan juga teman-teman. Tetapi hanya para pelayan yang berpartisipasi dalam mujizat itu. Mereka melihat keajaiban dan mengenali Sang Pencipta. Sebelum kita mengenal Yesus lebih dalam, kita sangat mirip dengan para pengunjung pesta. Kita mengalami mujizat Yesus dan karunia-Nya, tetapi tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar kita. Dan ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus secara penuh dan utuh, kita mengambil langkah. Sekarang kita bukan lagi hanya penerima kasih karunia-Nya. Kita menjadi distributor bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti pelayan di pesta pernikahan, kita bisa berpartisipasi dalam keajaiban. Karena melayani itu tidak glamor, tetapi intim. Maka pelayan melihat apa yang terjadi di balik layar. Mereka memiliki akses yang tidak dimiliki orang lain. Mereka melihat dan mengetahui pada tingkat yang lebih dalam. Pernikahan di Kana dalam Yohanes 2 ayat 11 mengubah cara para murid melihat Yesus. Ketika kita mulai berpartisipasi dalam mujizat bersama Yesus, hal yang sama terjadi pada kita. Saat kita melayani bersama Yesus, mata kita terbuka untuk siapa Dia sebenarnya. Kita menemukan bahwa Yesus lebih berkuasa daripada yang kita sadari dan lebih berbelas kasih daripada yang pernah kita bayangkan. Kita memahami mungkin untuk pertama kalinya bahwa Dia ada sebelum segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu ada. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Amin. Kakak-kakak yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa mengucap syukur atas seluruh waktu juga anugerah yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap lawatan-Mu yang memampukan kami membangun pengharapan hanya di dalam Engkau dalam setiap situasi dan kondisi yang kami alami. Itulah yang kami ketahui ya Tuhan. Ketika saat ini kami tengah berjuang untuk memulihkan keadaan dari pandemi COVID-19. Kami sadar bahwa kami belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang terus kami imani, bahwa dalam situasi pandemi ini Engkau hadir, Engkau menolong, juga Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami tetap berani menjalani kehidupan kami sehari-hari, menjalani setiap pelayanan kami dengan cara-cara yang kreatif yang Engkau nyatakan dalam hikmat-Mu. Oleh karena itu,
Kami berserah penuh ya Tuhan untuk pemulihan keadaan dunia dari pandemi ini. Kiranya rahmat-Mu yang akan terus menolong dan menguatkan kami, supaya kami pun selalu bersedia saling menguatkan dan juga saling menolong dalam kami melalui pandemi ini, supaya kelak pada waktu yang Engkau kehendaki kami dapat melewati pandemi ini dengan baik. Demikian juga kami menyerahkan untuk seluruh kegiatan pelayanan maupun juga kehidupan bergereja dan menggereja kami. Kiranya kasih sayang-Mu yang akan senantiasa menolong dan memampukan kami semua, supaya kami tetap setia dalam panggilan pelayanan kami, serta kami mampu menghadirkan kasih sayang-Mu lewat kehidupan bergereja dan menggereja kami. Secara khusus untuk pelayanan di bidang anak ya Tuhan, kiranya anugerah kasih-Mu yang akan senantiasa memampukan kami, orang-orang dan umat-Mu yang bersedia untuk memenuhi panggilan di bidang pelayanan anak tersebut, sehingga anak-anak mampu bertumbuh dalam iman mereka, juga dalam pengenalan akan cinta kasih-Mu, agar dalam masa-masa pertumbuhan mereka terus merasakan akan kehadiran kasih-Mu, juga mereka melihat bahwa Engkau pun menemani dan menjadi sahabat terbaik di dalam masa pertumbuhan mereka. Kami pun juga ingin menyerahkan akan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Kami terus bersyukur atas setiap berkat pemeliharaan, juga kekuatan yang Engkau hadirkan dalam setiap pergumulan kami. Kiranya kami mampu untuk selalu berserah di dalam Engkau, melibatkan Engkau, serta mengandalkan kekuatan kasih-Mu dalam setiap pergumulan yang kami jalani. Kami percaya dan kami menghayati bahwa seluruh pergumulan yang kami jalani semuanya menjadi cara-Mu dalam membentuk dan menumbuhkan hidup iman, juga karakter-karakter baik kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dengan pertumbuhan itu kami semakin dewasa dan kami semakin dekat dengan Engkau dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan yang kami jalani. Inilah segala doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menjaga, memberi semangat, dan selalu membimbing langkah kehidupan kami. Amin. Persekutuan doa malam hari ini telah usai. Mari kita saling mendoakan dan saling bergandeng tangan untuk menjadi pelayan-pelayan yang dapat melihat lebih dalam bagaimana Yesus berkarya atas hidup kita. Sampai jumpa pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.